Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Akhir-akhir ini, para pecinta kucing dikejutkan dengan kabar viral bahwa ada seorang wanita yang menyiksa seekor kucing dan memakan dagingnya. Tentu saja hal ini menjadi perhatian utama dari para pecinta kucing sendiri. Tidak sedikit orang yang mengkritik perbuatan tersebut karena dianggap sangat tidak pantas untuk dilakukan. Kucing sendiri merupakan binatang yang mempunyai kedekatan dengan Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kucing peliharaan yang diberi nama Muiza. Hal tersebut menjadi bukti bahwa beliau sangat mencintai hewan dan salah satunya adalah kucing. Sudah menjadi hal yang wajar jika kita sebagai umat muslim untuk menyayangi kucing sesuai teladan yang Rasulullah SAW contohkan. Lalu bagaimana hukum dari menyiksa dan memakan daging kucing dalam ajaran Islam, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut viral, wanita ini memakan daging kucing langsung dapat masalah ini, versi dari Magenta Islam. Bagaimana fakta dari wanita pemakan daging kucing? Beredar video tentang seorang wanita yang menyiksa kucing dan memakan dagingnya. Tentunya hal ini membuat netizen di Indonesia dan para pecinta kucing sangat geram dibuatnya. Dalam video tersebut pun sangat jelas, wanita tersebut melakukan penyiksaan yang sangat keji dan tidak pantas untuk ditiru. Setelah video penyiksaan tersebut keluar dan menjadi viral, pihak kepolisian mencari wanita tersebut. Setelah pencariannya, polisi pun berhasil membekuk wanita tersebut dan dimintai keterangan atas perbuatannya. Dari hasil penelusurannya, sang wanita pun melakukan penyiksaan tersebut didasari ingin memasak daging kucing itu. Ia percaya bahwa daging kucing memiliki khasiat bisa menyembuhkan penyakit asma. Pernyataannya tersebut tidak dapat dibenarkan. Belum ada bukti klinis yang buktikan bahwa daging kucing ini bisa menyembuhkan penyakit asma. Selain itu, menyiksa kucing, sahabat beriman, yang merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW, sangatlah tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Sebagai umat muslim yang beriman, kita dianjurkan untuk meneladani sikap yang Rasulullah SAW contohkan. Dengan begitu pahala akan bisa kita dapatkan dan surga pun akan menjadi tempat kita di akhirat nantinya. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apakah hukuman menyiksa kucing dalam Islam? Dalam Islam sendiri, sahabat beriman, kita sebagai umatnya harus saling menghargai sesama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah binatang. Sungguh dilarang diri kita untuk menyiksa binatang yang ada di dunia ini tanpa salah satu alasan yang pasti. Namun banyak sekali kejadian yang belakangan ini terekspos di media sosial tentang penyiksaan hewan. Salah satu hewan yang disiksa adalah kucing. Banyak sekali pihak yang menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Dalam Islam sendiri, para penyiksa kucing akan mendapatkan hukuman yang sangat mengerikan. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka. Dia, Ibnu Umar, berkata, beliau bersabda, dan Allah Maha mengetahui engkau tidak memberinya makan, engkau juga tidak memberinya minum ketika engkau mengurungnya, dan engkau juga tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari. Bentuk penyiksaan kucing lainnya adalah dengan memeliharanya tetapi tidak dirawat dengan penuh kasih sayang. Hal tersebut sama saja kita menyiksa kucing tersebut.
Tentunya saat memutuskan untuk memelihara seekor kucing sahabat beriman, kita harus membuatnya nyaman untuk tinggal dengan kita. Jika kita tidak merawatnya dengan benar, lalu sang kucing merasa tidak nyaman, sama saja kita menyiksa kucing tersebut secara perlahan-lahan. Maka dari itu, jika tidak bisa menanggung tanggung jawab saat memelihara binatang, janganlah kalian berani untuk melakukannya. Sudah pahamkah kalian sahabat beriman? Apakah haram jika memakan daging kucing? Kucing merupakan hewan yang lucu dan menggemaskan. Hal ini yang membuat banyak orang jatuh hati terhadapnya. Jarang sekali orang yang punya pikiran untuk memakan dagingnya. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak tega untuk memakannya. Tetapi ternyata ada saja orang yang memakan dagingnya dengan alasan khasiat bisa menyembuhkan penyakit asma. Tentu hal ini pun dilarang dalam ajaran agama. Hal tersebut terjadi karena daging kucing merupakan makanan yang diharamkan dalam Islam. Hal ini serupa dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kucing itu tidak halal karena terdapat sabda Nabi yang menyatakan bahwa kucing itu termasuk hewan pemangsa. Kucing memangsa dengan taring dan terkadang memakan bangkai sebagaimana singa. Tentunya sahabat beriman, jika kita memaksa untuk memakan makanan atau minuman yang sudah diharamkan oleh ajaran Islam, akan membuat kita mendapatkan dosa. Hal ini pun dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka dan mendapat siksaan yang amat pedih di sana. Semoga kita tidak menjadi penghuni neraka yang akan terus disiksa dengan amat kejinya karena hal yang sepele saja. Makanan halal dan haram dalam Islam. Dalam ajaran Islam juga mengajarkan banyak hal. Bahkan makanan dan minuman pun diatur dalam ajaran Islam. Tentunya hal ini untuk melindungi para umatnya dari perbuatan dosa. Semua ajaran tersebut sebenarnya berdampak sangat baik untuk para hambanya. Namun terkadang bujuk rayu setan selalu menjadi penghalang dan godaan yang sangat besar untuk para umat muslim. Mereka akan terus mencoba menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, seperti misalnya memakan makanan yang diharamkan olehnya. Makanan yang halal pun diatur dalam Al-Quran. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Jika aturan tersebut telah tertulis dengan jelas dalam Al-Quran, maka janganlah sekali berani untuk melanggarnya, karena perbuatan tersebut akan menarik kita ke dalam neraka yang menjadi tempat para pendosa yang hina di muka bumi ini. Siksaan terus-menerus pun akan dirasakan di sana, dan penyesalan akan menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Perintah untuk mengkonsumsi makanan halal. Makanan halal sudah diatur dalam ajaran Islam. Kita tidak dibolehkan untuk memakan makanan atau meminum makanan yang sudah diharamkan oleh ajaran Islam.
Sesungguhnya, hal tersebut akan menjadi sebuah kerugian di dunia dan di akhirat. Perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk memakan dari hasil rezeki yang halal pula. Jika kita makan dari rezeki yang haram, maka dosa pun akan kita dapatkan. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan tidak terbujuk godaan setan sehingga banyak melakukan dosa di dunia. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.